Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa keluarga besar Satuan Tarbiyah Islamiyah Sumatera Barat khususnya, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan dan kesempatan, dalam setiap momen yang kita iringi, kita jalani dalam kehidupan kita. Selalu lisan kita lisan yang bersyukur, dan juga hati kita hati yang bersyukur. Dengan lisan yang bersyukur, dengan hati yang berzikir, insya Allah surga Allah sediakan untuk kita. Dan kebahagiaan akan selalu menyertai kita. Lisanun zakir wa qalbun syakir. Lidah yang berzikir, hati yang bersyukur, itu akan membawa kita kepada bahagia, kata Rasulullah. Para pemirsa yang kita muliakan, pada kesempatan momen yang berbahagia ini, tausiah kita akan kita sampaikan dengan judul 3 cara meneladani Rasulullah. Sebagaimana telah pelajari, pahami bersama, Rasulullah adalah teladan kita. Ini diingatkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya surat Al-Ahzab surat 33 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh adalah bagimu pada diri Rasulullah contoh teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan rahmat ridha Allah dan kedatangan hari akhirat, dan dia orang yang banyak mengingat Allah. Pada ayat ini awalnya Allah ingatkan sungguh Rasulullah teladan bagi kita dalam segala aspek kehidupan, mulai aspek kehidupan keluarga Rasulullah, sampai kepemimpinan Rasulullah, sampai kepada tentunya segala ibadah Rasulullah, sampai kepada akhlak Rasulullah. Nah, meneladani Rasulullah, kita ingin meneladani, kadang-kadang nggak tahu caranya. Misalnya kita ingin sukses, kadang nggak tahu cara. Kita ingin bahagia, tapi kok nggak dapat-dapat. Kita ingin mencontoh Rasulullah, kok sulit sekali ya, kok susah sekali. Nah, dia ini sebenarnya Allah Ta'ala telah membeberkan, kalau ingin betul-betul Rasulullah teladan kita, uswah hidup kita, maka laluilah 3 tahapan. Yang pertama, liman kana yarjullah. Rasulullah akan teladan bagi orang yang orientasi hidupnya adalah rahmat ridho Allah. Jadi semua aktivitas, semua niat, semua tujuannya diorientasikan pada mengharapkan rahmat ridho Allah. Rasulullah kan begitu. Beliau berbuat sesuatu, berbuat baik kepada sahabat, berbuat baik di tengah umat. Wa ma as'alukum min in ajriya illa Allah. Aku tidak minta upah padamu, upahku adalah kepada Allah. Ketika beliau disogok, dirayu, tidak bisa dengan keras,
agar berhenti mendakwakan Islam. Misalnya datang ke muka Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, CS kepada paman Nabi Abu Talib, agar Nabi berhenti. Wahai Muhammad, bilang kepada anakmu, wahai Abu Talib, bilang kepada anakmu Muhammad, kalau mau dia berhenti dari dakwah agamanya, kalau dia mau jadi raja, kita angkat jadi raja di Mekah. Kalau mau uang dirham, berapa saja kita kasih. Kalau mau wanita cantik, berapa dia mau, kita siapkan. Ketika ini disampaikan paman Nabi Abu Talib kepada Nabi, apa jawab beliau? Wahai pamanku, katakan kepada mereka, walau mereka meletakkan matahari di tanganku, kiri di tangan kananku matahari, di tangan kiriku bulan, aku tidak akan berhenti dalam dakwah. Karena orientasi beliau adalah bukan harta, bukan tahta, bukan wanita, tapi adalah rahmat dari Allah. Nah, yang kedua, orang yang bisa meneladani Rasulullah dalam hidupnya adalah wal yaumil akhir. Orang yang merindukan datangnya hari akhirat. Hari dia berjumpa dengan Allah. Hari dia bisa masuk ke dalam surga. Bertemu dengan Rasulullah. Bertemu dengan para nabi. Bisa duduk di samping bidadari. Orang yang bisa meneladani Rasulullah adalah orang yang orientasi hidupnya akhirat, bukan hanya dunia. Tapi bagi pemuja dunia yang orientasi hidup duniawi saja, susah ya meniru Rasulullah. Payah ya sholat ke masjid terus, payah ya beribadah banyak ya mulai, ya payah ya berbuat baik kepada orang. Kenapa? Karena orientasi akhirat tidak begitu kuat. Orientasinya hanyalah dunia. Ini yang kedua. Ketika Rasulullah itu bisa kita teladani akhirat seperti Abu Bakar Siddiq yang 100% meneladani Rasulullah, sehingga beliau berteman dengan Rasulullah, sangat dipercaya Rasulullah karena orientasi akhiratnya kuat. Misalnya satu waktu sahabat-sahabat minum madu, ditawarkan juga ke Abu Bakar. Abu Bakar mempersilakan saja sahabat minum madu. Beliau tidak minum. Ditanya sahabat, kapan minum madu, wahai Abu Bakar? Saya di surga saja minum madu. Anda saja minum madu di dunia ini. Nah, begitu rasa surga, akhirat itu sudah hadir di pelupuk mata Abu Bakar. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang bisa mencontoh Rasulullah adalah dalam dirinya wa zakarallaha katsira. Banyak ingatnya kepada Allah. Berisi zikirnya dalam hati, dalam pikirnya adalah wa zakarallah katsira. Ya. Wa la zikrullahi akbar. Sebagaimana dijelaskan di Al-Ankabut 45. Sungguh ingat Allah, itulah yang teragung. Ketika sudah hidup zikir lisan, sudah hadir zikir hati kita kepada Allah, disitulah insya Allah kita bisa meneladani Rasulullah. Ketika lidah kita basah dengan zikrullah. Ketika seorang pemuda datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana caranya agar hidup ini saya selamat, saya jalani? Kata Rasulullah, la yazalu lisanu karotoban an zikrillah. Hendaklah senantiasa lidahmu basah dengan zikrullah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Demikianlah yang bisa kita sampaikan. Semoga kita menjadi umat yang bisa menjadikan Rasulullah role model, uswatun hasanah kita dengan memiliki tiga hal ini. Hendaklah hidup mencari rahmat ridha Allah, kemudian orientasikan hidup juga untuk akhirat yang abadi. Yang ketiga, sebanyak-banyaknya lah kita berzikir, ingat dan menyebut asma Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.